kepala dinasnya. Yang pasti dinas penanggulangan kebakaran kita ada ganti nama dan penyelamatan. Dan kita juga ada dapat nomor 112. Dan kita harapkan ke depan masyarakat nggak ada pulsa pun handphonenya otomatis yang telepon darurat kan 112. Makanya kita mau ganti semua sesuai semua perangkat telepon yang ada itu kalau darurat itu 112. Ada apapun 112 ke kami gitu. Konsepnya seperti itu. Jadi kamu bayangin kayak film-film 911 lah. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita nggak 911 karena udah diambil provider, kita pakai 112. Itu yang ada di perangkat semua handphone orang. Kamu handphone kalau di Indonesia pasti 112. Ya, cukup. Aduh, Pilgub lagi. Iya Pak, apakah sudah menentukan sikap Pak? Independen atau dari partai Pak? Saya tetap menghargai, tetap mendukung teman Ahok ya. Kalau mereka bisa terkumpulkan. Nah, kan sekarang kan juga kesulitannya lebih tinggi. Dia mesti mulai mengisi nama wakil. Kita udah tawarkan kepada Mas Jarod, PDIP, apakah mau ikut kita mendukung atau tidak. Nah, itu kita harapkan dari PDIP mereka akan rapat internal untuk memutuskan. Karena kan teman Ahok juga nggak pengen kita diusung gitu kan. Nah, ini mesti ketemu nih. Jadi kalau nunggu waktu terlalu lama nanti juga repot. Tadi Bapak Ada calon nama lain kan Pak Jarod? Kalau memang Pak Jarod itu tidak ada surat, mendapatkan surat, pasti teman Ahok akan memasukkan nama wakil yang beda. dari partai Bukan. Kalau itu saya akan pilih PNS. Nah, saya sudah katakan yang dibutuhkan di negara ini adalah kepercayaan. Dulu orang nggak percaya ada politisi jujur dan kerja keras. Lalu muncullah seorang namanya Joko Widodo. Lalu orang percaya nih, ada pejabat yang jujur, kerja keras, dan tentu sederhana. Nah, yang dibutuhkan apa lagi untuk komponen bangsa ini? Kepercayaan untuk birokrat. Nah, waktu kami membuat PTSP, saya katakan PTSP harus pakai seragamnya PNS yang coklat, ada gaji putih, ada putih di rambut, supaya masyarakat tahu bahwa PNS ini banyak yang baik gitu. Nah, mereka saya kan udah dengan Mas Jarod, dulu kita tawarkan dulu kan. Jadi kalau tidak mau, saya tentu lebih cenderung PNS. Supaya untuk menontonkan kepada masyarakat Indonesia, bukan hanya ada politisi yang jujur yang baik sekarang, tapi juga ada PNS yang baik dan jujur. Kalau dia muncul kan orang pasti akan cari kesalahannya, apa rekam jejaknya. Nah, kalau ini bisa dipercaya kembali, dan 2019 saya harap ada Pilpres dan Parlemen berbarengan, ketika partai politik mencalonkan orang-orang baik, kepercayaan kepada partai politik akan naik. Maka 2019, bagi kita katakan tuntaslah reformasi kita. Rakyat percaya kembali kepada politisi, kepada birokrat, dan kepada partai politik. Nah, ini yang saya harapkan seperti itu. Pak, dan kalau sendiri menerima nggak kalau misalkan nanti Gerindra mendukung Bapak? Saya sama Gerindra baik-baik aja loh. Saya sama Pak Hasim, Pak Prabowo, baik. Sebagai teman baik saya, sebagai petugas baik. Kita bisa makan siang bareng, makan malam bareng, baik banget. Ditunjukkan di wakilnya Apa? dicalonkan dari wakil. Nggak mungkin. Sekarang kan yang ada kan partai ikut mendukung, kalau teman Ahok bisa memilih, dia dukung atau gimana. Ya seperti dilakukan oleh Nasdem. Nasdem kan membebaskan pada saya, mau mendukung boleh, mau mengusung boleh. Nah, itu yang ditawarkan oleh Nasdem. Ya. Dari kalangan kan masih banyak. Apa? Genangan pasti akan banyak selama begitu barat kan. Itu memang di selatan semua kan meluap. Makanya saya katakan sementara ini kalau belum normalisasi, RTH belum mencapai 30%, termasuk normalisasi sungai, genangan akan ada, meluber. Memang saya bilang kalau itu airnya berhenti nggak lebih sehari pasti hilang. Karena kami terus menghubungkan. Pompa memang nggak semua jalan, masih 5% rusak jalan yang lama. Lalu penghubung ada 1086 belum terhubung. Dan banyak juga proyek-proyek apartemen, proyek jalan layang segala macam itu menyebabkan banyak air tidak tersambung. Nah, kami juga membuat banyak lintasan pemintasan baru. Misalnya buat crossing. Kayak Matraman, kayak habis tol di Cengkareng, kan terus dikit. Jadi termasuk yang di Gunung Sari, Jakarta bangun proyek, dia tinggiin berubah lagi suasana airnya. Kita mesti buat lagi saluran baru. Nah, saya yakin
selama kita kan kita baru mulai. PPSU itu baru saya bentuk itu bulan Mei sebetulnya, tahun 2015. Baru mereka mulai bekerja itu Juli. Jadi kalau bilang ini belum 1 tahun. Dan kita juga April ini, kelurahan baru akan datang alat-alat breaker. Karena hampir semua rumah-rumah orang, toko-toko itu salurannya tutupin semen. Buat parkiran, buat masuk mobil. Nah ini semua harus kami bongkar. Jadi kita butuh waktu. Tapi saya terima kasih sekali sama PPSU. Coba kita lihat sekarang. Genangan kita tuh hampir nggak, bukan artinya banjir kayak dulu lah. Malah beberapa lokasi yang dulu langganan banjir sudah enggak. Kamu lihat Kampung Pulau, satu genangan tuh nggak ada. Saya pintu tutup, pompanya belum permanen ini. Kalau ada permanen yang mungkin dulu selesai. Sunter dengan sistemnya kali Sunter udah kita tembokin. Kelapa Gading nggak buang ke situ, nggak tergenang Sunter. Pulau Mas nggak tergenang sekarang. Nah, dari Rio kita perbaiki. Daerah utara hanya masalah rob. Tahun ini kami akan mulai membangun tanggul. Cilincing Tanjung Priok itu akan membangun tanggul selebar 20 meter, tinggi 3,8. Tapi saya jamin dari Cilincing sampai Tanjung Priok nggak ada lagi cerita rob. Dan lalu kita akan beresin lagi pasar ikan, tanggul juga. Nah yang barat juga kita akan bikin tanggul. Kalau tanggul ini selesai, nggak ada lagi cerita air nggak turun. Nah, kemarin juga saya sudah instruksikan pada pintu air Manggarai. Saya ingin pintu air yang ke Ciliwung Lama buka terus. Kita sudah penertiban. Pasar ikan sudah bagus. Penertiban yang Ciliwung Lama sudah dilakukan. Iya, jadi lewatin istana kenapa nggak boleh? Dulu kan kita Belanda buang ke banjir Kanal Barat karena melindungi kota. Karena dulu kota belum ada waduk air, belum ada pasar ikan. Makanya mereka selalu tutup. Udah nggak tahan baru buka, tenggelam. Salah tuh. Ngapain air disimpan, saya bilang. Nah terus. Nah kita lagi tes ini. Saya udah minta buka terus kemarin. Tutup lagi. Katanya protap apaan? Protap kuno Belanda lupa. Itu zaman apa? Kita sudah ada mirip-mirip RPTRA aja. Mirip-mirip RPTRA. Ada rumah ibadah, saya ada masjid untuk orang yang lahir di situ. Ada laktasi, ada tempat olahraga yang ramah disabilitas. Malah yang baru sekarang saya wajibkan buat jalan-jalan di taman pun sudah harus ada guide blocknya yang unik supaya untuk yang buta bisa nuntut. Termasuk semua toilet harus standar bisa masuk kursi roda. Jadi kita udah punya desainnya sebetulnya. Udah tinggal kerja kok dirapiin, saya kira sebulan dia rapiin isi tanah. Kita mungkin butuh 5 bulan kerja ya total paling lama 6 bulan sudah kelihatan aman. Sama kali jodoh aja sebenarnya tenang loh kali jodoh. Itu apa nggak di taman Ahok? Nggak apa-apa. Oh bikin lapangan bola lebih baik dong. RPTRA raksasa kan boleh. Kolong tol juga beresin hari ini. Kita bisa buat parkiran segala macam. Kolong tol nggak ada peringatan, enaknya dudukin anak gue lupain peringatan. Itu baru dibebaskan sebulan yang lalu, masuk lagi. Itu udah bebas baru masuk lagi kok. Peringatan tuh sopan aja, yang udah lama. Baru-baru mah nggak ada sopan-sopan kita. Sejak kapan ada sosialisasi? Sekarang aku nggak mau lagi dengan sosialisasi. Pokoknya yang mana RTH saya kirim SP1, 2, 3 bongkar aja udah. Apa? Dapat. Kita sekarang ada 650 rusun yang lebih kecil dari 34. Udah siap, tinggal masuk. Nah, kalau nggak ada KTP DKI mana yang kasih? Kalau KTP DKI kita kasih, ya. Apa? Itu kurang ajar itu. Saya udah instruksi berkali-kali tidak boleh ada foto saya. Makanya saya lagi selidikin itu pengkhianat bukan. Bisa-bisa itu musuh saya. Yang mau coba lihat, selama ini pernah nggak saya perintahkan kasih foto saya? Saya paling benci kalau saya datang bikin acara iklan apa pakai foto saya. Saya udah ingatin berapa kali. Tiba-tiba muncul, nah ini saya lagi selidikin, ini maunya apa? Ini bukan mau nolong saya, ini namanya mau menjatuhkan saya. Makanya saya lagi suruh selidikin ini, suruh cabut semua. Kurang ajar itu. Nggak tahu, saya baru dapat gambarnya. Itu kurang ajar betul. Nggak ada izin, main kuat. Saya ada instruksi, kalau pas saya pakainya lagi keren dong. Keren amat tuh baju batik itu lama. Saya nggak tahu, saya percaya KPK akan kerja profesional.
pasti dia kerja profesional. Kalau penyidik dia akan cek ada nggak niat jahat. Itu ada niat jahat nggak orang korupsi. Terus kedua, ada korupsi nggak? Ketiga, ada kerugian negara nggak? Nah, KPK akan kerja profesional. Makanya saya ikutin aja proses hukum, jalan aja. Saya mah santai aja gitu loh. Saya percaya KPK profesional, kenapa takut? Ya berarti profesional, makasih. Memang dari awal nggak ada indikasi korupsi kok. Ya sebetulnya kalau diproses juga sih ikutin hukum aja, nggak ada hubungan dengan Virgo. Orang saya nggak pernah maling, niat aja kakak. Pak, terkait Polda yang menginstruksikan jaga ketat rumah Pak Ahok setelah... Ya Polda dari dulu juga ada jaga rumah ketat saya. Makanya saya terima kasih. Pembongkaran Kalijodo termasuk Bukit Duri, Kampung Pulo itu semua bisa berhasil karena Polda, Kodam, dan Pemda ini sangat baik kerjasama. Tanpa dukungan Polda nggak mungkin terjadi. Makanya saya bilang sama Pak Kapolda, kita masih ada 30% RTH yang didudukin. Kalau mau dibeli itu dapat 30, 20% lebih. Nah kalau Polda terus back up, dia juga ketemu Wakapolri. Makanya Polda menyatakan mendukung penuh. Jadi keberhasilan ini semua karena dukungan dari Polda dan Polri dan TNI semua. Jadi kalau jaga rumah saya ya beliau tidak, itu mah udah protap. Dari dulu juga dari Waduk Pluit rumah saya dijaga. Tidak ada ancaman-ancaman atau diruntuhkan? Dulu pernah ngancam waktu Waduk Pluit. Bilang Nah, jadi Kalijodo ada ancaman-ancaman itu sama di Kalijodo nggak ada ancaman ya. Cuma ngancam mau pakai tank top gitu ya, terus mau bugil 1000 PSK, ternyata nggak ada tuh, udah malah menonton semua tuh. Jadi saya suruh orang nggak mau nonton. Nggak apa-apa, aku udah ketemu Pak SBY dulu kan. Di Kawitan. Terima kasih, Pak. Apa masalahnya? Pak, mana Bang? Sama. Sama. Masalah apa? Nah, ini gini Pak, ini mungkin Bapak perlu mengerti keadaan sebenarnya karena ini udah terlalu lama. Sejak 2008 kami sudah mengajukan ini kemana-mana dan audien juga di sini sudah 2 kali. Kan belum ketemu Bapak. Lahan yang itu ya? Iya, Rumnas ya? ya. Ini sejak 2008. Sampai Rumnas kan? Iya. Itu, Hah? Makanya kita sama Perumnas sih capek. Dia ngotot mau bangun rumah itu. Perumnas. Saya udah bilang sama Wapres waktu itu, Perumnas kalau nggak fokus kasih balik kami aja. Cuma belum dapat. Ini udah pernah kita urus Pak. Belum dapat. Sampahnya terpenuhi. Iya, makanya kurang ajar aja. Jadi peluangnya sama bersama. Kita maksa presiden ini. Surat kami sudah ajukan ini surat permohonan audien, kami ingin ngobrol dengan Bapak dan soalannya karena upaya Bapak selama ini untuk menangani drainase segala macam itu akan terhambat di sana gitu. Karena itu air nggak bisa ngalir dari pemukiman rumah tangga. Ini kalau panggil PU kita bongkar Pak, kalau nggak ada Pak. Nah, itu harus dibuka. Mereka tuh kurang aja. Ini yang asli Pak. Mereka juga nggak pernah menyerahkan. Foto yang asli sejak Nggak pernah menyerahkan kita. Iya, semua itu nggak boleh selain. yang asli Pak ini Pak. Sejak 2000. Saya masukin aja dulu Pak, saya lihat Pak. Nah, Iya. sejak ini Pak. Mereka juga nggak pernah mau fasum-fasum nggak serahin ke kita. Sudah nggak nyaman banget buat warga semua. Iya. Ada menggunung di baliknya Pak. Jadi yang masukin aja, saya panggil mereka aja. Ya? Masih banyak Pak. Ya, siap. Masukin ya? Ya, siap. Catat. Makasih. Yuk, foto bersama dulu Pak. Pak, kita foto dulu Pak sama Pak. Ayo tuh.
apa ini? K2 mana? Masalahnya apa nih? Belum memenuhi syarat atau apa ya? Urusin aja ke motor. Selamat pagi Pak. Ini Pak, mohon terima kasih Saya beda Pak. mengenai SPS saya. Ini 0% tapi hitungannya 25%. Jadi penyesuaian ini klarifikasi Bapak bagaimana kira-kira? Untuk Bapak kan di bawah 1 miliar kan 0%. Iya, ini artinya pajak bumi bangunan yang harus dibayar, Ya. 0 rupiah nggak usah bayar. Ya artinya ini bagaimana saya menjawab kepada yang mengeluarkan SPS ini? Kenapa dihitung jadi ada angka 25 kali sekian? Itu aja. Oh, kasih petunjuk Bapak lah. Kira-kira bagaimana? Oh, kalau mau buat sertifikat lain lagi. Lagi Pak ya. Kalau buat sertifikat lain lagi. Ya, tapi sertifikat bukan kami, Pak. BPN. Iya memang. Cuma kali Saya nggak bisa gratiskan itu, nggak Pak. bisa. Memang nggak minta. Itu rumus, bukan saya, Pak, itu. Sudah ada rumusnya Pak ya. Iya, Ya, bukan saya. oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Sudah senang ketemu Bapak. Iya Pak. Apa ya, Bu? Saya dari Pemprov DKI, PRSI. Oh, lu pernah datang nggak, Ibu, ya? Iya, nah saya terima kasih anak-anak Yang kita ini, sudah kan? Bulungan Ini Pak, Bulungan, ya? kita sudah dapat kolam, kita sudah latihan. Nah ini pengurusnya stakeholder mau ketemu Bapak kapan Bapak ada waktu. Kita butuh motivasi, saran, dukungan gitu loh Udah, Pak. dia atur aja. Ya, aturin. Dan kapan? Makasih banyak untuk telepon kita doanya ya Pak, biar anak-anak sukses. Iya, Bapak ngomong dari kita yang dari kami yang masih baik masih Pak. Nanti sama Pak soal tanah. Iya, soal tanah juga saya dari KPN baru dapat. Soal tanah panjang ya, Pak. Ngomong sama dia. Rekomendasinya belum keluar Pak. Ngomong sama dia kita pelajari. Oh begitu Dia ya. bagian hukum. Iya. Iya, bisa Bapak kaji ya. Banyak ungkapnya siapa? Banyak KPS Pak. Ya, Mafia Pak. saya kira masih beresin ya. Iya. Saya di 80 tahun penting apa diambil lewat keinginan orang itu sebenarnya dulu. Itu di drama dulu. Nah kemarin saya Baik, Pak. Terima kasih. Itu baik. Ya, saya tahu itu, Pak. Ya Pak ya. Masalah apa ya? Kamu bikin tertulis yang kita pelajari, karena terlalu rumit, terlalu banyak. Ngomong yuk bisa ke TKJ, ngomong ke sini deh, Fiona. Fiona. Saya aja aturin, saya ada staff yang ngurusin TKJ. Ya, kamu ngomong ke dia. Ya, coba nggak jawabannya. Nanti kita sampai. Ada staff saya yang ngurusin TKJ khusus. Teknis juga ada. Oh, saya teknis dengerin, waktu saya habis. Saya staff saya masih dipercaya kok. Kita kan beresin, udah tim bisa beresin. Saya nggak tahu, itu urusan udah teknis saya. Pak nanti kali jodoh buat taman apa Pak? Iya kan, kamera sejenis RPTRA yang agak besar. Itu tahap-tahap gimana nanti Pak? Hah? Tahap-tahapannya nanti Langsung gimana? terjadi. Kita 5 bulan sudah. Ya kan kita berjuang dulu, emang ada kontraktor lagi. Ya, apa lagi? Oh, jaga. Ya, makanya kita terima kasih sekali ya. Kita ini bisa berhasil karena dukungan dari Pan juga dari Pangdam dan jajaran. Beliau juga sudah komitmen akan menjaga. Kalau nggak ada komitmen kayak gitu susah gitu. Kalau selesai udah main lagi tuh. Ya semua tawaran terima ya juga tawar kan. Tawar ya terima. Saya lebih komitmen ke independen dong. Mereka udah berjuang, udah komitmen juga, ya apa. Tapi
sekarang mereka mau isi ulang. Mereka mau isi ulang tuh, nama waktu kan mesti isi ulang. Saya nggak tahu, mungkin udah 800 ribuan kali ya. Nggak ada masalah, sesuai dengan Perpres dari Perda tahun 95 aja masalah. Perda lama sudah ada, kalian tuh nggak ngerti masalahnya. Jadi Kepres tentang 17 pulau, kita nggak bicara giant seawall. Kalian jangan membolak-balikan antara giant seawall dengan 17 pulau. Nggak ada hubungan ini. Soal giant seawall urusan itu berikutnya. 17 pulau itu berdasarkan Kepres tahun 90 Presiden. Kalau Kepres sama Permen lebih kuat mana? Kepres sama Perpres. Kepres toh. Kalau ada menteri yang menggugat sekarang masuk akal nggak? Garis. Terus DKI ketika keluar Kepres tahun 95 mengeluarkan perda loh. Ya 17 pulau ada perdanya nih. Nah ini baru kita minta revisi, kita mau tambahin kewajiban tambahan. Nah pertanyaan saya bisa nggak Anda ubah? Jadi orang tuh nggak ngerti, orang berarti mencampur adukan giant seawall dengan 17 pulau. Saya nggak tahu, ini mesti duduk persoalan kan. Kalau mau ya ajukan ke Lomba Kepres. Jadi orang boleh gugat kan, saya sih seneng. Kalau mau batalin 17 pulau, batalin aja, aku caplok nanti. Kita DKI punya PUMD kok. Ngapain kasih ke orang? Dan izin itu kasih ke siapa dulu? Ke zamannya Pak Harto loh. Ya orang udah bangun. Saya nggak tahu, saya serahkan. Kita ikutin prosedur aja. Pak, kalau soal jarak, Pak, kalau misalnya jadi jauhnya Pak Osman nggak? Oh enggak. Kita akan cari yang dari asli dari DKI. Pak, untuk kriterianya gimana, Pak? Kriteria calon pendamping? Kriterianya ya kalau nggak ada Mas Jarod ya PNS saya harap. Kita ambon calon Bapak jadi gubernur lagi. Sama Bapak yang dijaga itu, Bapak yang dijaga gitu. Enggak, rumah Jarod ada sejak audit gue juga ya. Itu ada program di polisi. Dia nggak mau ribut dan nggak mau apa. Pak, kabarnya jumlah Muhammad Rawat di Jakarta. Oke, Pak. Siapa bilang mau ngecil? Makin sedikit, Pak. Kita tahun lalu nambah 1.950 ranjang. Kemarin ini posisi masih ada 100-200 yang kosong. Persoalannya orang Cengkareng ngotot mau di RSUD Cengkareng. Padahal di tempat lain kosong masih Jakarta. Nah, saya juga ngerti biayanya mahal ke tempat yang jauh. Makanya kita lagi berusaha menambah RSUD tipe D di tiap kecamatan yang di rumah susun yang 10-30 ranjang. Itu aja. Mungkin kan Bu, ada fasilitas Pak, mobil itu untuk transport mereka. Kita dekat gitu ya. Kita nganter tuh oke, yang masalah kan keluarganya bolak-balik. Ya kan naik bus kan bisa nggak bayar pasal mau laporin gaji kamu. Naik bus juga murah kan. Orang nggak mau aja masalahnya. Itu aja. Pak, untuk Alexis gimana Pak itu rencana penggusuran? Saya nggak pernah ada bilang penggusuran Alexis dan saya tegaskan sama kamu, saya pendukung lokalisasi. Jadi dari orang Alexis ada makanya saya tanya sama kamu, saya mendukung lokalisasi. Saya tanya kamu orang dari mana? Saya dari Jawa Pak. Ya makanya kamu catat baik-baik, Ahok mendukung lokalisasi. Cuma sayangnya aturan kita tidak mendukung. Itu masalahnya. Saya tanya, kalau di hotel ketemu ada orang melarikan diri, hotelnya tutup apa? Enggak, di rumah bisa terjadi selingkuh nggak? Di kantor bisa selingkuh nggak? Orang selingkuh sama main pelacur lebih baik mana? Mungkin masih lebih baik main pelacur, nggak merusak keluarga orang. Jadi dua-dua salah nggak? Berdosa nggak? Dosa. Urusan dosa masuk neraka masuk surga bukan saya, urusan Tuhan. Tapi bisa kena ini akhirnya penjualan orang Pak itu. Kalau penjualan orang bukan urusan saya, udah polisi. Itu ada pengaduan. Tidak peluang Itu polisi. Kalau ada laporan, polisi masih tidak. Nah sama kayak orang main narkoba kan, kalau narkoba contoh-contohnya saya tutup. Oh PDIP ngomong terus kok aku. Kalau Palestina udah ketemu nggak untuk ngobrolin? Ngomong aku sama orang Gerindra baik-baik semua. Aku sebut aja persoalan Gerindra yang top-top. Baik kok bisa makan bareng, bisa makan siang, makan malam. Termasuk pemilik Gerindra juga baik.
PPSU atau PHL di DKI kan hanya dibayar UMP 13 kali gaji. Nah, kita juga ingin mereka merasakan ada BPJS Kesehatan dan tenaga kerja. Nah, ini dalam rangka kita nanti ke depan seluruh penduduk Jakarta saya harapkan memiliki premi asuransi. Kalau dia punya swasta nggak mau ikut ya silakan. Kita nggak memaksa, tapi untuk yang belum harus. Kita bisa bayangkan, bisa saya tanyakan sama lurah-lurah. Kalau dulu ada pegawainya meninggal, kita cuma ngumpulin duit, uang juta. Pernah nggak kumpulin 100 juta? Mana ada? Paling 5 juta, 10 juta. Nah, ini kalau meninggal langsung dapat 136 apa 37 juta. Kemarin udah ada berapa kejadian, ada 3-4 orang kejadian meninggal. PPSU masuk PHL ini dapat 137 juta. Nah, ini yang kita harapkan, gotong royong dan meninggalkan warisan kepada orang yang ditinggalkan. Nah, kita juga dengan rumah sakit makin baik, kita ingin nanti orang seluruh Jakarta pegawai manapun, PKR manapun harus punya jaminan. Ini kan badan, bukannya PT, kami akan bantu. Nah, kita juga malah mengharap BPJS nanti mesti naik lagi nih, kayak dulu asuransi ini kan top up. Jadi pejabat bisa masuk ke dalam VIP, bayar langsung ke mereka, pejabat-pejabat kita. Berarti nggak usah lelang. Ini juga baik. Duit orang yang sehat kan nolong yang sakit. Nah, kalau yang bayarnya premi mahal, bisa subsidi ke yang konsepnya kayak gitu. Yang ini nanti nggak dipotong gaji? Nggak potong gaji, gaji udah kecil. Otomatis kita kerja sama mereka otomatis terdaftar. Udah tanda tangan ini langsung jalannya kartu nyusul aja. Tuh Pak Presiden udah merubah. Dulu kan ada JKN programnya, Jaminan Kesehatan Nasional. Badan yang mengelola namanya BPJS, Kesehatan Tenaga Kerja. Kartunya dinamakan Kartu Indonesia Sehat. Jadi nggak ada lagi Kartu Jakarta Sehat, semua berubah menjadi Kartu Indonesia Sehat. Kan uji cobaan di Jakarta, kalau dibawa ke nasional. Semua. Satu PP yang PPT? Semua. Termasuk yang PKWT semua. Oke, siapapun yang ada di Jakarta harus mempunyai BPJS. Dan saya udah bilang sama BPJS juga sekarang, ya Kartu Indonesia Sehat. BPJS sudah saya sampaikan, misalnya bagaimana pembantu rumah tangga, pegawai yang orang Probolinggo, orang Purwakarta, kerja di Jakarta, boleh nggak mendaftar BPJS? Dulu kan masih per keluarga, sekarang udah boleh. Jadi udah bisa mendaftar juga Kartu Indonesia Sehat. Karena semua kan dari nomor induk ke pegawai penduduk. Kalau keluarga dia masih daftar lagi. Kalau dulu kan masih daftar bareng. Nah, sekarang kita nggak mau. Jadi tiap hari kita perbaiki, saya kontak BPJS. Kontak BPJS, perbaiki seperti apa. Langsung, namanya juga yang kecelakaan yang masa rebo udah diurusin. Pemprov anggaran kita masih lebih murah daripada bayar PNS. Saya nggak tahu, kecil kok, cuma 20 ribuan kali aja. Kita punya PHL, PPSU semua itu ada 40 ribuan loh, gila kan? Banyak loh. DKI banyak. Kamu kali aja sebulan ke orang kata 20 ribuan, 23 ribu. Kali aja. Gimana? Oh, dia baru, dubes baru, memperkenalkan diri. Nah, saya juga sampaikan, boleh nggak nanti kita kirim orang latihan bola di sana, di klub. Terus saya juga ingin tahu kenapa Brasil klubnya bisa bertumbuh, berkembang gitu baik, klub-klub olahraganya, renang, basket, voli, kan dia terkenal. Nah, saya pengen ya dapatin data, saya mau belajar. Karena konsep ke depan DKI, bantuan hadiah dapat medali emas bukan ke KONI lagi, bukan ke atlet, kita maunya kasih ke klub. Supaya klubnya bisa bertumbuh. Lalu kalau dia punya atlet yang baik dikirim ke luar negeri, kami Pemda yang bayarin. Itu pembinaan lebih baik daripada sistem kita puluhan tahun nggak menghasilkan juara dunia. Kenapa saya nggak mau coba yang baru? APBDP kita akan mulai coba perubahan seperti pola seperti ini. Dinas olahraga, ya. Nggak apa-apa, nggak usah ganti jas. Jadi saya mau ganti jas di kamar, nggak jadi. Jadi nggak usah ganti jas, enak. Tanya sama DPRD, nggak forum lagi. Nggak ada unsur kesengajaan, Pak. Nggak tahu. Pak, yang
dari upah pungut, dari pajak-pajak pembangunan itu, kita ada 3% boleh bagi-bagi tuh, bisa ke polisi, ke Minda. Nah kita mau bagikan juga ke lurah, supaya dia semangat ngawasi wilayahnya. Kan dia estate manager. Jadi sudah ke depan lurah orang lebih demen di lurah. Bisa bawa pulang 40 juta, 50 juta kali. Jadi lurah, ini pada minta umroh nih, simpan duit umroh daripada minta. Tapi itu, kita udah mulai jalan, tinggal diatur pengirimannya. Di luar TKD. Di luar TKD. Berapa? Saya nggak tahu, tapi cukup besar tergantung wilayah. Kita ada dirumus-rumus. Jadi kalau wilayah kami dapat kayak pembagian dana berimbang pusat ke daerah gitu. Bisa satu Nah, kali. kabupaten kota yang penghasil, kelurahan yang penghasil lebih besar, yang tetangganya dapat cipratan gitu. Misalkan bisa satu kali. Saya nggak tahu, tergantung. Makanya suruh dia kejar pajak. Itu nggak mengurangi untuk manajer sendiri. Kan 3% aja, biaya pemasaran aja. Saya juga dapat 10 kali gaji. Pajak katanya nggak dapat gaji. Dia dapat gede mereka gede. Tanya aja dia mau TKD apa mau pajak? Mau pajak ya, pajak gede. Pak, camat boleh kan? Dapat juga nih di depan. Pak, 2014 ada, terus habis itu 2015 ada lagi apa baru? Makanya kita nggak tahu, suruh polisi selidikin. Tapi udah 8 truk kita angkut. 2014 sudah pernah diangkut apa? Udah 2014 sudah ketemu di Merdeka Barat. Nah sekarang butuh di Merdeka Selatan ketemu. Terus sekarang inspeksi ke semua jalan. Ya sekarang kita ada PPSU enak, ketemu banyak. Yang di Fatmawati malahan portal jalan, portal lalu lintas sama ban. Jadi dia ketemu. Ya udah nggak apa-apa, ada PPSU kan dia telusurin jalannya. Kan gini kan, PPSU kan kerjanya gini sama PHL yang tata air. Itu hujan mereka langsung masuk ke lokasi, keliling lokasi cek di mana ada genangan. Nah kalau udah ada genangan dia lacak lagi buntunya di mana. Kecuali sungainya meluap dia buat laporan, oh ini sungainya meluap, butuh seed pile. Ini kalau nggak bisa bebasin berarti butuh bikin tembok. Ya udah dia catat, nah kita kerjain. Jadi sekarang semua titik genangan kita udah tahu. Coba kamu lihat di Jakarta sekarang, genangan ada tapi nggak gede-gede. Mulai kecil, ini karena jalannya memang cekung, jalannya rendah, kita perbaiki. Kayak Cempaka Putih sekarang nggak ada genangan lagi sama sekali. Karena kita temukan sebagian jalan itu cekung ke dalam. Udah langsung pakai bina marga, dilapis aja supaya airnya buang ke arah bawah. Nah, Cempaka Putih relatif udah, tapi nggak lebar. Ya kalau 5 cm 10 cm belum sempat turun, nah, makanya itu tugas BPSU cek sampahnya di mana. Orang Jakarta juga jangan suka buang sampah. Kamu buang sampah, begitu turun hujan pasti sampahnya kan ikut air. Pasti dia akan masuknya ke tali air. Kalau yang Bapak bilang sabotase itu sabotase untuk biar DKI keluarin anggaran buat antisipasi banjir apa yang sabotase? Saya nggak tahu. Misal contoh, Pasar Gembrong jelas nggak bisa jawab saya, tenggelam. Sekarang sama UP saya suruh kirim foto, kita bikin WA group. Selain ada CCTV, si petugas begitu hujan gerimis 24 jam harus kirim foto. Mana mesin yang mati? Kalau mesin mati kirim pompa mobile. Saya nggak mau alasan. Pasar Gembrong alasannya digigit tikus. Itu saya datang bilang bukan gigit tikus, terbalik kabelnya. Itu kenapa terbalik? Dia bilang habis servis. Kenapa servis nggak diuji coba? Nggak ada air. Kamu kalau nggak ada air kenapa tahu rusak? Bukan Pak, bukan rusak di sini Pak. Kabel di atas kebakar Pak. Siapa yang bakar? Bakar sampah. Kalau bakar di atas kenapa ganti kabel bawah? Ya udahlah, gue sekali lagi awas kamu. Sabotase atau Jakarta banjir atau Bapak kayak ada Enggak, masih jauh lah pilkada. CCTV kita nggak ada rekaman. Makanya sekarang lagi minta. Makanya saya bilang, saya marahin Kominfo. Kalian ini maunya apa gitu. Saya udah minta ada rekaman minimal 3 hari. Kok nggak ada? Ini ada sesuatu. Saya nggak tahu. Saya nggak berani mengatakan konspirasi. Pak, kapal yang itu dilakukan. Udah polisi udah teliti. Tapi nggak yang demo. Ya kan susah ada CCTV. Siapa? Nah itu mau tolak Rapolda, tolak aja. Kalau dia tolak pun sudah ada perdanya. Jadi nelayan ini nggak ngerti bahwa 17 pulau itu sudah ada perdanya tahun 95 ada perda loh. Terus sudah ada kepres. Ya, itu aja masalahnya.
Kan kita waktu membuat revisi perda kan disebutin ada perda berdasarkan perda tahun 95. Dia nggak ngerti kan dia udah gugat. Nggak usah tolak dong, gugat aja. Saya juga ngarep dia berhasil gugat, batalin. Saya nggak tahu ya, itu masing-masing kan ada kepolisian 250.000, 38.000, uang makan alat berat sendiri gitu sekarang. Jadi sekarang alat berat truk tuh kita sendiri. Saya nggak tahu. Itu cuma hitung makannya dia jaga berapa belas hari. Taman nanti kita pakai pricer. Kita pakai pengembang kerjain, udah dikerjain jadi, ke pricer dinilai dapat berapa, serahkan ke Pemda. Itu cara kerjanya. Bapak sering sabotase. Ya dong, saya anggap seperti itu waktu itu ngomongnya kan. Karena Bapak tahunnya itu lebih meneror gitu pas mau penyebab. Misalnya contoh duku atas dipotong, pompanya macet. Terus misalnya contohnya yang di Semanggi, Gatot Subroto tenggelam, dikasih konblok semua tali air. Nah terus kayak masukin kawat kabel gitu banyak sampai 8 truk, itu jelasinnya gimana tuh? Iseng amat sih gitu kamu gitu loh. Ya. Soal gugatan klarifikasi ini Pak. Iya, pasti pindah mana-mana. Bisa pindah ke Dadap, ya kita kejar terus aja. Iya, nanti kita kejar terus. Ya kayak gitu mah susah gini. Dulu waktu Keramat Tonggak tutup juga lari ke Jalan Senter. Jadi berarti dibiarin aja. Enggak, kita kan tangkap dalam proses. Akan dibina juga Pak ya.